Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1181, kembali lagi. Selama beberapa hari terakhir, kekuatan pendorong terbesar Ye Chen dalam bertempur di sini di tanah pemurnian tubuh adalah mengakhiri semuanya secepat mungkin di sini dan bergegas kembali ke Huaxia. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Ye di Huaxia, tetapi tidak peduli apa, siapapun yang melewati batasnya akan dihancurkan dan dicabut. Sekarang, dia memiliki aula kegelapan dan aula cahaya di pegunungan Kunlun, serta kekuatan tanah pemurnian tubuh. Selain keluarga-keluarga papan atas, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi jalannya. Tentu saja, jika kecelakaan keluarga Ye dan Xiao Ruoxue benar-benar ada hubungannya dengan klan roh darah, dia akan menghancurkan segalanya bahkan jika dia harus menentang surga. Ye Chen tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak cahaya. Ini adalah artefak spiritual yang diberikan Han Yun kepadanya setelah ia menangkap puluhan ahli alam kaisar tertinggi dari keluarga Huang di kota Qianjue. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa yang terkuat di antara mereka hanyalah seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat ke-6, jadi dia tidak ingin membuang-buang waktu atau kekuatan jiwa untuk menaklukkannya. Meski begitu, dengan kekuatan jiwanya saat ini, dia sudah bisa menyegel lebih dari 100 orang. Karena keluarga Ye sedang dalam masalah dan urusannya di tanah pemurnian tubuh telah selesai, tidak ada lagi alasan untuk tinggal di sini lagi. Dia membentuk segel dengan jari-jarinya dan gelombang energi muncul di bawah kakinya, dan seluruh tubuhnya melayang ke atas. Ketika binatang buas dan tanaman iblis mendengar keributan itu, mereka mendongak dan melihat Ye Chen melayang di langit. Namun, tatapan mata Ye Chen saat ini begitu dingin, bagaikan iblis yang baru saja keluar dari neraka, membuat kulit mereka merinding dan tubuh mereka gemetar. Bahkan saat dia berhadapan dengan Kaisar Iblis tadi, Ye Chen tidak memancarkan niat membunuh seperti itu. Hanya ada satu pertanyaan di benak setiap orang. Apa sebenarnya yang membuat Ye Xitian begitu marah? Ye Chen menatap ke arah kerumunan dan menahan amarah di dalam hatinya. Hari ini, aku akan membawa beberapa dari kalian ke pegunungan Kunlun untuk bersiap berpartisipasi dalam pertempuran melawan klan roh darah di masa depan. Namun, sebelum kita berangkat, ada 3 aturan. Pertama, kalian tidak diperbolehkan menyakiti manusia tanpa izin. Namun, jika kalian diserang, kalian dapat membalas sesuka hati. Kedua, kalian tidak diperbolehkan menduduki wilayah manusia. Ketiga, kalian tidak diperbolehkan melepaskan tekanan spiritual kalian sendiri untuk mengintimidasi kultivator yang lebih lemah. Ketiga aturan tersebut masing-masing terkait dengan kontak masa depan antara tanah pemurnian tubuh dan pegunungan Kunlun. Jika binatang-binatang iblis dan tanaman-tanaman ini keluar dan berlaku melawan hukum saat Ye Chen tidak ada, maka Ye Chen telah melakukan dosa besar. Kami akan mematuhi aturan yang mulia. Jika kami melanggarnya, kami siap mati. Para jenderal tingkat tinggi seperti Bai Zhan dan Qing Jian berlutut dan berteriak serempak. Setelah Ye Chen memberikan instruksinya, dia tidak membuang waktu dan langsung menuju pintu keluar. Pada saat ini, beberapa pengikut dan tetua sekte kecil kebetulan lewat di sisi lain pintu keluar. Sekte mereka ada di dekat sini. Dalam beberapa hari terakhir, getaran di sekitarnya sangat kuat. Bagaimanapun, kekuatan yang dilepaskan Ye Chen dan para kultivator lainnya di tanah pemurnian tubuh terlalu kuat. Bahkan penghalang tidak dapat menghalangi semuanya. Oleh karena itu, mereka telah menerima perintah dari tuannya untuk datang dan menyelidiki. Namun, saat mereka melihat pemandangan di pintu masuk, mata mereka terbelalak, dan mereka semua tampak seperti melihat hantu. Mereka yakin bahwa apa yang mereka lihat adalah hal paling mengerikan yang pernah mereka lihat sepanjang hidup mereka. Penatua, 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 itu adalah binatang iblis. Sekelompok binatang iblis. Seorang pemuda begitu ketakutan sehingga ia segera melompat dan berlari ke sisi seorang tetua. Ia berteriak, "Tetua, aura binatang iblis ini begitu menakutkan. Mengapa ada binatang iblis di sana? Aku belum pernah melihat binatang iblis ini di pegunungan Kunlun. Apakah mereka akan menyerang kita?" Dia gemetar saat menyaksikan gerombolan binatang iblis yang datang. Di masa lalu, ketika dia bertemu dengan binatang iblis, mereka semua berukuran beberapa kaki dan semuanya berada di alam kenaikan abadi atau lebih rendah. Akan tetapi, kini seolah-olah setiap binatang iblis di hadapan mereka bisa membunuh mereka hanya dengan sekali pandang. Lebih tua, beberapa murid berlarian satu demi satu. Mereka begitu takut sehingga tidak berani mencoba melarikan diri.
Meskipun mereka tidak dapat merasakan tekanan spiritual atau energi darah Bai Zhan dan King Jian, mereka dapat mengetahui dari pandangan sekilas bahwa binatang iblis ini luar biasa. Beberapa kultivator bahkan jatuh ke tanah. Seorang tetua juga sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Namun, tiba-tiba, ia melihat seorang pemuda duduk di atas seekor binatang iblis. Gunung, mungkinkah orang itu seorang penjinak binatang? Dia tidak ragu lagi. Dia bergegas ke sisi Ye Chen dan membungkuk sambil bertanya dengan hati-hati, "Senior, apa yang terjadi dengan binatang iblis ini?" "Jangan khawatir, mereka hanya bawahanku." Ye Chen berbalik dan melihat King Jian dan jenderal tingkat tinggi lainnya yang pertama kali keluar. Mereka semua tampak seperti iblis penghancur dunia. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Turunkan perintahku. Berubahlah menjadi bentuk manusia. Jangan menakuti siapapun." Dipahami. Bai Zhan segera berubah menjadi pria parubaya. Tian Wen, Feng Huang, King Jian, dan para jenderal lainnya berubah satu demi satu. Mereka yang berada di belakang mereka juga mulai berubah di lorong itu. Surga, siapa senior ini? Dia benar-benar punya bawahan yang kuat. Sang tetua menghela napas lega setelah mengetahui bahwa binatang-binatang iblis itu tidak datang untuk menyerang pegunungan Kunlun. Adik kecil yang kuat sekali, bukan, senior. Dia benar-benar memiliki begitu banyak binatang iblis di bawahnya. Seorang murid perempuan menatap Ye Chen dengan kagum. Jika aku bisa memiliki 1/10 dari basis kultivasinya dalam kehidupan ini, itu sudah cukup. Sungguh jenius. Pemuda yang usianya kira-kira sama dengan kita itu ternyata bisa memanggil begitu banyak binatang iblis. Salah satu saja dari mereka akan cukup untuk memusnahkan seluruh sekte kita. Senior, karena kita tidak ada urusan di sini, kami pergi dulu. Salah satu tetua tidak yakin dengan identitas Ye Chen dan tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Dia siap untuk pergi. Akan tetapi, baru beberapa langkah ia berjalan ketika sebuah suara acuh tak acuh terdengar di belakangnya. "Tunggu, ceritakan padaku tentang situasi di Pegunungan Kunlun beberapa hari ini terlebih dahulu." Situasi di Pegunungan Kunlun, mungkinkah? Tetua itu ragu-ragu. Dia menatap Ye Chen dari ujung kepala sampai ujung kaki, merasa gelisah. Pemuda ini mungkin memiliki kekuatan untuk mengguncang surga, namun dia bertanya kepadanya tentang Pegunungan Kunlun. Mungkinkah dia bukan dari generasi muda, melainkan seorang senior yang telah lama meninggalkan Pegunungan Kunlun? Atau apakah itu pakar hebat lain yang tidak aktif? Ye Chen tentu saja melihat ketakutan dan kecurigaan di mata semua orang. Dia tidak membuang waktu dan berkata, "Kalian tidak perlu curiga. Namaku Ye Xitian. Tidak ada seorang pun di Pegunungan Kunlun yang berani mencuri nama ini." Begitu dia selesai berbicara, para murid dan penatua yang bersiap untuk pergi menjadi gempar. "Kamu Xitian. Itu dia." Banyak murid muda gemetar dan menatap Ye Chen dengan tak percaya. Sang tetua menelan ludahnya dan berpikir dalam hati, pakar ganas itulah yang membunuh semua murid muda keluarga Huang. Ye Xitian yang sama yang akan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Ya ampun, tidak heran dia memiliki begitu banyak binatang iblis yang melayaninya, dan tidak satu pun dari binatang iblis itu tampak lemah sama sekali. Bab 1182, kembali ke Huaxia, bagian 1. Apa yang ingin senior Ye ketahui tentang Pegunungan Kunlun? Tetua itu menenangkan dirinya dan bertanya. Ini tentang klan roh darah. Begitu Ye Chen mengatakan ini, banyak murid muda dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Beberapa pemuda gemetar karena marah. Mereka semua mengumpat dengan marah. Klan roh darah. Sialan mereka. Binatang-binatang itu akan mati cepat atau lambat. Diam. Tetua Sekte Pedang Hijau memarahi murid-muridnya. Dia kemudian menatap Ye Chen dan menangkupkan tinjunya. Kudengar adik laki-laki senior itu adalah Tuan Ye Chen. Beberapa hari yang lalu, setelah Tuan Ye Chen mengumumkan masalah ini di kota Qianjue, dan masalah ini menyebar ke seluruh Pegunungan Kunlun dalam waktu kurang dari 2 hari. Dia menjelaskan secara rinci, selama beberapa waktu, seluruh Pegunungan Kunlun terlibat dalam diskusi yang panas. Banyak murid sekte tingkat menengah bertanya kepada para tetua mereka tentang kebenaran, dan beberapa murid bahkan membuat keributan di sekte-sekte besar seperti Sekte Dao dan Sekte Kunlun. Situasi yang paling intens terjadi di Sekte Laut Surgawi, keluarga Mo, keluarga Ye, Sekte Lun Qiang, dan beberapa lainnya. Banyak murid yang melawan para senior dan tua-tua mereka yang menolak menjawab, karena mereka menginginkan kebenaran. Mengenai masalah klan roh darah, yang paling cemas adalah para jenius,
terutama mereka yang dekat dengan wilayah kaisar tertinggi. Mereka tidak mudah mempercayai kata-kata Ye Chen dan Han Yun, tetapi karena masalah ini menyangkut hidup mereka, mereka harus mendapatkan konfirmasi dari para tetua mereka, sama seperti Hei Yao dan yang lainnya. Sang sesepuh mendesah, para murid ini ditangkap atau dibunuh. Sudah beberapa hari sejak berita itu tersebar, tetapi semua sekte kecil, yang dipimpin oleh Sekte Dewa Medis dan dibantu oleh beberapa dari 10 jenius teratas Pegunungan Kunlun, membentuk aliansi 100 sekte untuk melawan klan Roh Darah. Dia berhenti sejenak, terus-menerus memperhatikan perubahan ekspresi Ye Chen. Dia takut jika dia mengatakan sesuatu yang salah, dia akan dibunuh. Ada 237 sekte kecil di aliansi 100 sekte, katanya perlahan, Sekte Pedang Hijau kita juga ada di antara mereka. Ketua Aliansi Duan Huai'an dan Wakil Ketua Aliansi Ye Lingling bertanggung jawab untuk memilih para ketua sekte dan leluhur dari berbagai sekte kecil dan membina mereka. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk membina sekelompok ahli alam kaisar tertinggi untuk mengikuti Tuan Ye Chen di masa depan untuk melawan klan Roh Darah. Mendengar ini, Ye Chen merasa lega. Ketika dia pergi hari itu, dia menyerahkan semua urusan kepada Han Yun, Duan Huai'an, dan yang lainnya, jadi dia tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Semua sekte dan keluarga tingkat menengah sedang kacau. Karena para tetua dari keluarga dan sekte tidak memberikan jawaban yang pasti, sejumlah besar murid meninggalkan sekte dan keluarga mereka dan bergabung dengan aliansi 100 sekte. Sedangkan untuk sekte-sekte papan atas, kudengar beberapa dari mereka bergabung dengan Radiant Hall, kata sesepuh Sekte Pedang Hijau perlahan. Mereka saat ini sedang bertarung melawan keluarga Huang, Ye, Huang, Chen, dan keluarga papan atas lainnya. Menurut berita, keluarga Huang dan keluarga lainnya dengan tegas mendukung klan Roh Darah dan telah menyatakan perang terhadap Aula Cahaya dengan slogan bahwa klan Roh Darah akan segera turun. Perang, apakah mereka tidak mencariku? Tanya Ye Chen menggoda. Beberapa hari yang lalu, keluarga Huang mencarinya di seluruh pegunungan Kunlun, tetapi sekarang tampaknya mereka tidak mencarinya lagi. Dia harus mengakui bahwa banyak hal telah berubah dalam beberapa hari terakhir. Akan tetapi, seperti yang diharapkan, rencana itu berjalan dengan lancar. Ahem, Senior Ye, kamu bijak dan kuat. Keluarga Huang tentu saja tidak akan berani mencari masalah denganmu. Senior Ye, tetua itu menatap kelompok binatang iblis di belakang Ye Chen dengan takut. Para ahli yang ada di sini sebanding dengan sekte besar papan atas. Siapa yang berani menyentuhmu? Ye Chen mengangguk. Dia dengan santai mengeluarkan buah bunga matahari yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa seseorang dan melemparkannya ke lelaki tua itu. Jalani saja urusanmu sendiri. Ini untukmu. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasihku atas informasinya. Sang tetua gemetar saat mengambil buah bunga matahari. Ia dapat merasakan bahwa buah ini luar biasa. Terima kasih, senior. Kami tidak akan mengganggu Anda lagi, senior. Sang tetua dengan cepat memimpin murid-muridnya dan pergi. Bai Zan memperhatikan saat kelompok itu pergi, lalu pergi ke sisi Ye Chen dan berbisik, Yang Mulia, orang-orang ini sekarang tahu tentang kita. Haruskah kita membunuh mereka? Ye Chen menggelengkan kepalanya. Tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, jadi mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka seharusnya memang murid sekte kecil. Untuk saat ini, kalian harus membawa yang lain dan mencari tempat terpencil untuk bersembunyi. Aku masih punya sesuatu untuk diselesaikan. Kalau sudah selesai, aku akan mencarimu. Namun, Bai Zan berlutut saat ini dan berkata dengan hormat, Yang Mulia, apa sebenarnya masalah yang ingin Anda tangani? Apakah ini terkait dengan kemarahan Anda tadi? Saya bersedia melewati lautan dan api demi Anda, Yang Mulia. Ye Chen melirik Bai Zan dan banyak jenderal di belakangnya lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang-orang ini memang sangat kuat, tetapi jika mereka memasuki Huaxia, mereka pasti akan menyebabkan bencana. Lebih baik meninggalkan mereka di pegunungan Kunlun. Mengenai masalah di Huaxia, dia akan mengurusnya secara pribadi. Instruksiku sangat jelas. Kalian semua harus tinggal di pegunungan Kunlun. Setelah berkata demikian, Ye Chen melambaikan lengan bajunya dan pergi. Setengah hari kemudian, Bandara Internasional Ibu Kota. Ye Chen berganti pakaian kasual dan terbang kembali dari Bandara Kunlun. Saat dia melangkahkan kaki memasuki bandara, perasaan yang familiar menyerangnya. Saya sudah lama tidak kembali. Kabut asap di ibu kota belum berubah. Kali ini, karena dia tidak memberitahu teman-temannya atau aula kegelapan tentang kepulangannya, tidak ada seorang pun yang datang menjemput Ye Chen.
Ye Chen memanggil taksi dan langsung menuju kediaman keluarga Ye. Sopir taksi itu adalah seorang paman berusia 40 tahun. Saat mengemudi, dia mengamati Ye Chen melalui kaca spion dan cukup banyak bicara. Adik kecil, apakah kamu ke sini untuk berlibur? Kamu tidak terlihat seperti penduduk setempat. Aku di sini untuk mengurus sesuatu. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Pengemudi itu bisa merasakan aura halus di sekitar Ye Chen. Dia dengan hati-hati memikirkan tujuan Ye Chen. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan matanya dipenuhi ketakutan. Adik kecil, apakah kau akan pergi ke sana? Akhir-akhir ini, keadaan di dekat tempat tujuanmu sedang tidak tenang. Konon katanya terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga pasukan resmi bahkan menutup tempat itu. Meskipun kami rakyat jelata tidak tahu apa yang terjadi, tidak ada seorang pun yang mau pergi ke sana. Apa yang terjadi baru-baru ini? Ye Chen mengerutkan kening saat mendengarnya. Apakah kamu tahu sesuatu? Sopir itu menggelengkan kepalanya dengan keras. Saya tidak tahu apa-apa. Hanya saja dalam pekerjaan saya telah berhubungan dengan banyak hal. Saya mendengar bahwa sekelompok orang datang beberapa waktu lalu, jadi apapun yang terjadi seharusnya terkait dengan kelompok orang itu. Siapa mereka? Ye Chen terus bertanya, tetapi pengemudi itu takut mendapat masalah dan tetap diam. Ye Chen tidak memaksa. Firasat buruk di hatinya semakin kuat. 10 menit kemudian, taksi itu berhenti. Ye Chen membayar dan keluar dari mobil. Pada saat ini, tidak ada yang tahu apa yang Ye Chen rasakan. Ini bukanlah kepulangan bahagia ke rumahnya yang selama ini ia harapkan. Bab 1183, kembali ke Huaxia, bagian 2. Pengemudi itu merasakan hembusan angin, tetapi ketika dia membuka matanya lagi, sosok Ye Chen telah menghilang. Suaranya bergetar. Hari ini aku mungkin benar-benar melihat hantu. Di kediaman keluarga Ye. Ketika Ye Chen tiba di pintu masuk, dia tahu bahwa formasi yang telah dia dirikan di sekitar wilayah itu telah hancur. Sekarang, formasi yang aktif di sekitar tempat tinggal itu telah dibentuk oleh orang lain. Selain itu, ada juga 4 ahli yang menjaga kediaman tersebut, yang jelas bukan dari aula kegelapan. Keempat penjaga ini adalah kultivator alam Dao Yuan, dan Ye Chen tahu bahwa aula kegelapan Huaxia tidak memiliki ahli seperti itu, apalagi 4 dari mereka. Yang lebih penting, keempat ahli ini hanyalah penjaga. Mungkinkah klan roh darah benar-benar telah turun? Niat membunuh di mata Ye Chen berangsur-angsur meningkat. Jelaslah bahwa keempat penjaga itu juga memperhatikan Ye Chen. Namun, Ye Chen telah menyembunyikan auranya, jadi mereka tidak menganggapnya sebagai ancaman. Salah satu penjaga melangkah maju dan menatap Ye Chen. Dia berkata dengan dingin, "Enyahlah. Tahukah kau tempat macam apa ini? Jika kau tidak pergi, konsekuensinya tidak akan bisa kau tanggung. Aku di sini untuk mengunjungi seorang teman," kata Ye Chen tenang sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Penjaga itu terkejut dan langsung tertawa. "Hahaha, maaf, Anda mungkin mencari keluarga Ye dari Huaxia. Sayangnya, mereka sudah tidak ada lagi. Saya sarankan kamu pergi sebelum saya memutuskan untuk membunuhmu." Mata Ye Chen menyipit. Niat membunuh terpancar dari seluruh tubuhnya. Dia melangkah maju. "Sudah kubilang, aku di sini untuk mencari seseorang. Aku tidak tahu siapa dirimu, tetapi jika kau ingin hidup, katakan padaku apa yang terjadi pada keluarga Ye. Jika tidak, aku tidak akan ragu untuk membunuhmu." Suara Ye Chen tidak terdengar hangat, tetapi terdengar sangat menggelikan di mata keempat penjaga. Membunuh mereka. Seseorang dari Huaxia ingin menyerang mereka. Meskipun keluarga Ye di Huaxia juga dianggap sebagai keluarga seni bela diri yang terkemuka, dan anak di depan mereka mungkin seorang kultivator, paling-paling dia hanya akan mencapai alam kenaikan abadi atau alam asal. Seseorang seperti itu tidak ada bedanya dengan seekor semut bagi mereka. Semut yang dapat mereka hancurkan dengan satu jari. Penjaga itu gembira karena dia suka menyiksa yang lemah. Dalam sekejap, tekanan spiritual alam Dao Yuannya menyapu dan menelan seluruh tubuh Ye Chen. Dia tidak sabar untuk melihat anak ini berlutut dan memohon belas kasihan. 1 detik, 2 detik, 5 detik. Tidak terjadi apa-apa. Anak ini bukan saja tidak berlutut, tetapi juga tidak terlihat sedikit pun rasa sakit di wajahnya, seolah-olah tekanan rohaninya tidak ada. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah seorang ahli alam Dao Yuan. Meskipun dia hanya ahli alam Dao Yuan tingkat pertama, dia mampu menghancurkan semua orang di Huaxia, bahkan yang disebut sebagai penjaga Huaxia. Bagaimana anak ini masih bisa berdiri? Suasananya hening dan termenung.
Hanya itu, Ye Chen berbicara saat ini. Apakah giliranku? Begitu dia selesai berbicara, aura Ye Chen dilepaskan. Niat membunuh yang melonjak menyapu keempat orang di depannya seperti tsunami. Aura Ye Chen sangat mengerikan, dan telah dipelihara dengan membantai musuh yang tak terhitung jumlahnya. Wah, penjaga yang paling dekat dengan Ye Chen terlempar dan terbanting ke dinding villa. Dia memuntahkan darah segar dan sangat lemah. Tiga penjaga lainnya juga tidak merasa baik-baik saja. Tekanan spiritual yang tak berujung menyelimuti mereka, dan lutut mereka gemetar. Beberapa detik kemudian, mereka berlutut. Ekspresi arogan mereka telah lenyap, yang ada hanya ketakutan di wajah mereka sekarang. Siapakah pemuda di depannya ini? Mengapa dia begitu kuat? Energi spiritual di Huaxia sangat tipis, jadi bagaimana mungkin seorang ahli sekuat itu ada di sini? Mungkinkah orang ini berasal dari pegunungan Kunlun? Kamu, siapa sebenarnya kamu? Suara semua orang bergetar. Pada saat ini, mereka hanya ingin bertahan hidup. Ye Chen melangkah maju beberapa langkah dan menatap semua orang. Suaranya yang mendominasi terdengar seperti turun dari 9 surga. Kalian telah menempati kediaman keluarga Ye. Apa kalian bahkan tidak tahu siapa kepala keluarga Ye di Huaxia? Gendang telinga mereka nyaris pecah ketika satu pikiran terlintas di benak mereka. Kepala keluarga Ye di Huaxia. Pemuda di depan mereka adalah Ye Chen. Namun, bagaimana dia bisa begitu kuat? Mereka telah tiba sebelum Ye Chen membuat keributan di kota Qianjue, jadi mereka tentu tidak tahu betapa mengerikannya Ye Chen. Orang ini adalah iblis. Di mana Xia Ruoxue dan keluarga Ye? Ye Chen bertanya sambil menatap salah satu dari mereka. Pria itu benar-benar ketakutan dan suaranya bergetar. Saya tidak tahu. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen melambaikan tangannya dan mengubah pria itu menjadi daging cincang. Aku tidak ingin bertanya lagi. Katakan yang sebenarnya. Ye Chen menatap ketiga orang yang tersisa. Ketiganya benar-benar terkejut, dan dengan cepat menjawab, Tuan Ye, kami benar-benar tidak tahu siapa Xia Ruoxue. Para petinggi hanya meminta kami untuk menempati kediaman keluarga Ye. Sisanya akan ditangani oleh orang lain. Ye Chen tahu bahwa orang-orang ini tidak berbohong. Setidaknya ini kabar baik. Xia Ruoxue seharusnya tidak ada di sini, dan mungkin aman. Namun, mengapa Ji Siking tidak datang mencari kelompok orang ini? Apakah sesuatu terjadi padanya? Itu bukan hal yang mustahil. Ye Chen tidak membuang waktu dan terus bertanya, siapa yang ada di balik semua ini? Katakan padaku. Mendengar pertanyaan ini, ketiganya mengubah ekspresi mereka dan sedikit tekad muncul di mata mereka. Beberapa detik kemudian, mereka bertiga menepuk dahi mereka dan langsung terjatuh dan meninggal. Ye Chen menatap ketiga mayat di depannya dan menggelengkan kepalanya. Apa kau pikir aku tidak akan bisa menemukan siapa dalang di balik semua ini? Konyol. Ye Chen melangkah masuk ke kediaman keluarga Ye. Villa itu kosong, dan ada bau darah yang kuat serta jejak-jejak perkelahian di dalamnya. Segala yang ada di sekitarnya hancur, dan tampaknya siapapun yang datang ke sini bahkan mengobrak-abrik peti dan lemari seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu di villa. Ye Chen mengeluarkan batu hitam dari sakunya. Ini adalah batu pembawa makam samsara. Dia bergumam, mungkinkah orang-orang itu mencari ini? Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia harus menemukan Ji Siking dan Xia Ruoxue sesegera mungkin. Mengenai siapapun yang berada di balik ini, karena Ye Chen telah muncul di sini, orang atau kekuatan itu pasti akan datang mencarinya pada akhirnya. Ye Chen mengeluarkan setetes esensi darah dan dengan cepat membentuk segel tangan dengan jari-jarinya. Sebuah rune kuno melayang di telapak tangannya. Beberapa saat kemudian, sebuah gambar tiba-tiba muncul di depan matanya. Itu pabrik yang terbengkalai. Disinilah aura Xia Ruoxue bertahan. Ye Chen tentu tahu tentang pabrik terbengkalai ini, karena itu adalah rencana cadangan yang telah disiapkannya untuk aula kegelapan. Ada formasi penyembunyian di sini yang tidak dapat dideteksi oleh para ahli biasa di sekitar pabrik. Tampaknya Lu Lingfeng telah membawa Xia Ruoxue ke sini. Tempat ini berbeda dari kediaman keluarga Ye karena tersembunyi, jadi itu adalah tempat yang baik untuk bersembunyi. Bab 1184, Petunjuk. 10 menit kemudian, Ye Chen tiba di pabrik terbengkalai. Ketika dia tiba, ekspresinya membeku. Ini karena formasi di sini telah hancur. Sama seperti keluarga Ye, ada jejak pertempuran. Aura yang tersisa menunjukkan bahwa ada ahli alam kaisar tertinggi di sini. Bagaimana ini mungkin? Seorang ahli alam kaisar tertinggi benar-benar datang ke Huaxia. Tiba-tiba,
Mata Ye Chen menyipit karena merasakan sesuatu. Dia berjalan ke dinding yang penuh dengan noda darah merah. Noda darah itu sudah ada selama sekitar 1 hari. Dia mengulurkan tangannya untuk menyekanya, dan rasa dingin di matanya semakin terasa. Ini darah Ji King. Sepertinya Ji King juga terluka. Ji King baru saja mencapai alam kaisar tertinggi, jadi jika dia melawan ahli tingkat tinggi, dia pasti akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sepertinya segala sesuatunya jauh lebih rumit dari yang saya kira. Ye Chen ingin menggunakan tekniknya untuk terus mencari keberadaan Ji King dan Xia Ruoxue, tetapi dia menyadari bahwa itu tidak ada gunanya. Teknik itu mengarahkannya kembali ke pabrik terbengkalai ini. Sepertinya ahli itu menghapus semuanya. Ye Chen mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia merasa tidak berdaya. Meskipun dia kuat di tanah pemurnian tubuh, dia tidak tahu bagaimana cara melanjutkan untuk menemukan orang-orang yang dicintainya. Apa yang harus saya lakukan? Saat Ye Chen tengah tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara lemah terdengar. Kepala balai. Ye Chen tertegun. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat seorang pria yang berada di ambang kematian di kejauhan. Sulit untuk mendeteksi pria ini di antara banyak mayat. Ye Chen segera melangkah maju dan membantu pria itu berdiri. Ketika melihat wajah pria itu, kemarahan di hati Ye Chen semakin kuat. Lu Lingfeng, sang penjaga aula kegelapan. Lu Lingfeng dan Ye Lingfeng adalah tangan kanannya, dan tampaknya Lu Lingfeng bertahan hidup hanya dengan tekad semata. Ye Chen menahan amarahnya dan mengambil pil dari makam samsara dan memberikannya kepada Lu Lingfeng. Pada saat yang sama, Ye Chen mengeluarkan lusinan jarum perak dan mengarahkan ki sejati dalam tubuhnya ke dalamnya saat dia menanamkannya ke tubuh Lu Lingfeng. Tak lama kemudian, Lu Lingfeng perlahan-lahan tersadar. Ketika dia memastikan bahwa pemuda di hadapannya adalah Ye Chen, mata Lu Lingfeng dipenuhi air mata dan rasa bersalah. Ketua Aula, Lingfeng telah mengecewakanmu. Lingfeng bersedia mati sebagai penebusan dosa. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu merasa bersalah atas apa yang terjadi. Ceritakan padaku apa yang terjadi saat aku berada di pegunungan Kunlun. Juga, kemana Xia Ruoxue pergi? Bukankah kamu seharusnya melindunginya? Lu Lingfeng berdiri dan melihat sekeliling. Ia mengepalkan tinjunya dan menjelaskan, Ketua Balai, belum lama ini, sekelompok orang datang dari pegunungan Kunlun. Orang-orang itu sangat kuat, dan bahkan Balai Kegelapan dan para penjaga bukanlah tandingan mereka. Mereka menekan banyak ahli dengan lambaian tangan mereka. Itu seperti mimpi buruk. Saya tahu bahwa kediaman keluarga Ye tidak dapat dipertahankan lagi, jadi saya membawa Nona Xia ke sini untuk bersembunyi. Saya pikir kita setidaknya bisa bertahan sampai Anda kembali, tetapi saya tidak menyangka bahwa para ahli itu akan menggunakan metode yang tidak diketahui untuk menemukan tempat ini. Namun, tepat saat Xia Ruoxue dan aku hampir menemui ajal, seorang wanita muda misterius muncul dan bertarung melawan banyak ahli sendirian. Dia bahkan membunuh banyak ahli. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tahu bahwa wanita misterius ini adalah Ji King. Apa yang terjadi setelah itu? Lu Lingfeng melirik Ye Chen dengan waspada dan melanjutkan, sayang sekali meskipun gadis misterius itu kuat, orang-orang tercela itu menyerang Nona Xia. Untuk mencegah Nona Xia terluka, wanita misterius itu menderita luka serius. Setelah itu, wanita misterius itu nyaris berhasil membawa Nona Xia pergi dalam kondisi menyedihkan. Para ahli yang tersisa juga mengejarnya. Aku hanya bisa bertahan di sini karena lukaku yang parah. Mata Ye Chen dipenuhi amarah yang membara. Sekarang, hanya ada dua hasil. Entah Ji King telah membawa Xia Ruoxue ke tempat yang aman, atau keduanya telah ditangkap oleh sekelompok orang ini. Lingfeng, apakah kamu tahu dari mana orang-orang ini berasal? Apakah mereka memiliki ciri-ciri pengenal? Ye Chen harus menggunakan kesempatan ini untuk mencari petunjuk. Lu Lingfeng mengerutkan kening dan merenung sejenak. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Dia menatap Ye Chen dan berkata, Kepala Balai, orang-orang itu memanggil salah satu pemimpin mereka dengan sebutan Tuan Ye. Karena nama keluarganya sama dengan nama Anda, saya mencatatnya. Kamu. Ketika Ye Chen mendengar nama keluarga ini dan fakta bahwa ada satu atau lebih ahli alam kaisar tertinggi di sini, hanya ada satu jawaban. Keluarga Ye dari Pegunungan Kunlun. Dia punya dendam besar dengan keluarga Ye dari Pegunungan Kunlun. Saat itu, kakeknya dibunuh oleh Ye Fudong, kepala keluarga Ye di Pegunungan Kunlun saat ini. Kalau saja tidak ada masalah yang lebih mendesak dari klan roh darah, dia pasti sudah menyerang mereka sejak lama. Mungkinkah keluarga Ye dari Pegunungan Kunlun berada di balik semua ini?
Ye Chen tidak ragu lagi. Dia mengeluarkan setumpuk pil dan menyerahkannya kepada Lu Lingfeng. Ambillah ini. Aku akan pergi ke pegunungan Kunlun. Aku akan menyerahkan urusan Huaxia kepadamu. Ketika aku menemukan Xia Ruoxue, aku akan kembali. Sebelum Lu Lingfeng sempat bereaksi, Ye Chen sudah menghilang sepenuhnya. Pegunungan Kunlun, pegunungan setinggi langit, di wilayah keluarga Ye. Banyak anggota keluarga Ye yang sedang berdiskusi darurat. Kepala keluarga Ye, Ye Fudong, dan puluhan tetua kaisar tertinggi duduk mengelilingi meja bundar. Pegunungan Kunlun akhir-akhir ini tidak damai. Bagaimana situasinya? Kali ini, meskipun keluarga Huang telah memimpin, keluarga Ye kami juga telah berkontribusi banyak. Lebih dari 20 tetua pelindung keluarga Ye telah dikirim. Sudah waktunya untuk membahas situasinya. Adapun Ye Xitian, itu baru saja menghilang, jadi keluarga Huang tidak dapat menemukannya. Ye Fudong terdiam sejenak dan berkata, "Oh benar, meskipun kami tidak dapat menemukan Ye Xitian, kami mendapat informasi terbaru mengenai adik laki-lakinya, Ye Chen. Dia berasal dari Huaxia. Saya mengirim seorang tetua ke Huaxia. Bagaimana situasinya?" Salah satu tetua berdiri dan berkata dengan hormat, "Tuan, ada berita dari Huaxia. Keluarga Ye telah menghilang dan aula kegelapan Ye Chen hampir hancur. Kami juga mengetahui bahwa Ye Chen memiliki teman dekat perempuan di Huaxia. Jika kita dapat membawanya kembali, tidak akan sulit untuk memancing Ye Chen dan Ye Xitian ke dalam perangkap untuk menyelamatkannya." Ye Fudong melirik ke arah tetua itu. Meskipun dia merasa ini tercela, ini adalah masa kritis, jadi semua cara bisa dilakukan. "Kalau begitu, bisakah kau membawa gadis itu kembali ke sini?" tanyanya penasaran. "Kita hampir berhasil," kata lelaki tua itu perlahan, tetapi karena suatu alasan, Ji Siqing, salah satu dari 10 jenius teratas pegunungan Kunlun, tiba-tiba muncul. Dulu, Ye Chen si itu hidup di bawah perlindungan Ji Siqing, tapi tanpa diduga, dia malah melindungi orang-orang di sekitarnya. Aku benar-benar tidak mengerti dia. Dengan bakat Ji Siqing, dia bisa saja memilih orang lain. Kenapa dia? Bab 1185, mempersiapkan perangkap bagian 1. Apa? Ye Fudong menghantamkan telapak tangannya ke meja, menyebabkan meja itu hancur. Ji Siqing memang salah satu dari 10 jenius teratas pegunungan Kunlun. Namun, dalam hal kekuatan, orang-orang yang kita kirim seharusnya lebih dari cukup, bukan? Mungkinkah begitu banyak orang tidak dapat mengalahkan seorang gadis kecil? Tetua itu berkeringat deras. Dia segera berkata, "Jangan khawatir, kepala keluarga. Semuanya terkendali. Ji Siqing sudah terluka parah. Meskipun dia pergi bersama gadis bernama Xia Ruoxue itu, dia mungkin tidak akan bisa lepas dari genggaman kita lama-lama. Orang-orang kita pasti akan membawanya kembali." Ye Fudong mengangguk dan berkata, "Baguslah. Jika masalah kecil ini tidak bisa kau tangani dengan baik, enyahlah dari keluarga Ye. Baiklah, jangan bahas Huaxia lagi. Untuk pertemuan ini, mari kita bahas cara menghadapi pasukan sekutu Han Yun dan Aula Cahaya." Ye Chen sangat berani. Beraninya dia keluar dan mengibarkan bendera perlawanan terhadap para penguasa klan roh darah. Dia pantas mati. Mari kita bahas situasi di garis depan terlebih dahulu. Penatua Ye King, maju ke depan dan beri kami penjelasan, Ye Fudong berkata perlahan, bagaimana keadaan korban. Kepala keluarga, garis depan sebagian besar berada di lembah Kun, seorang pria parubaya dengan hidung mancung menangkupkan tinjunya dan berkata, para ahli dari keluarga Ye dan Huang telah bergabung untuk melawan Aula Cahaya dan aliansi 100 sekte. Dia berhenti sejenak dan menyerahkan sebuah dokumen kepada Ye Fudong. Dia berkata perlahan, Aula Cahaya dipimpin oleh Han Yun, dan kepala sekte-sekte Malam Darah adalah wakilnya. Mereka telah mengumpulkan sekte Kunlun dan sekte lainnya di bawah panji mereka. Mereka sangat kuat. Keluarga Huang juga tidak bernasib baik. Banyak ahli yang terluka parah atau meninggal. Untungnya, tidak ada satupun ahli alam kaisar tertinggi kami yang meninggal. Sebagian besar korban kami adalah para kultivator alam Daoyuan. Penatua Ye King menghela napas dan melihat sekeliling dengan tak berdaya ke arah para penatua. Aku tidak tahu teknik apa yang digunakan Han Yun dan Sue Qin untuk mengubah para ahli kita menjadi bawahan mereka. Itulah sebabnya mereka mengejutkan kita dan menyebabkan kita menderita kerugian besar. Tidak mungkin untuk mengalahkan Han Yun dan Sue Qin. Jadi menurutku kita harus mencari titik terobosan dari Ye Xitian. Namun, Ye Xitian sekarang hilang. Satu-satunya petunjuk adalah adik laki-lakinya. Anak ini seharusnya lebih mudah ditemukan. Namun,
Kudengar Ye Chen kuat dan juga sulit dihadapi. Petik 2 tanda seru petik 2. Seorang tetua gemuk berteriak dengan marah dan membanting telapak tangannya ke kursi. Kekuatan hidupnya meledak. Aku tahu kecil Ye Chen itu. Dia adalah putra Ye Tianzeng yang tidak berguna itu. Aku tidak menyangka bahwa dengan menyelamatkan orang tua Ye Tianzeng yang tidak berguna, cucu mereka malah menyebabkan kekacauan besar hari ini. Dia begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Penatua Ye Seng, harap tenang. Para tetua, kepala keluarga, harap tenang. Penatua Ye Qing melanjutkan, saat ini, orang-orang yang secara terbuka menentang klan roh darah terutama adalah Aliansi 100 Sekte dan Aula Cahaya. Aliansi 100 Sekte didirikan oleh guru kecil Ye Chen, Duan Huai'an. Dia mendengus dan berkata, hanya ada sekitar 30 ahli alam kaisar tertinggi di sana, jadi mereka tidak terlalu mengancam. Namun, berurusan dengan Aula Cahaya jauh lebih sulit. Tidak hanya beberapa sekte papan atas di antara mereka, tetapi lembah ramuan suci juga diam-diam mendukung mereka. Sulit bagi keluarga Ye dan Huang untuk menghancurkan Radiant Hall dalam waktu dekat, jadi kita harus memikirkan solusinya. Solusi. Untuk sesaat, banyak tetua memikirkannya seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Akhirnya, seorang tetua kurus bernama Ye Nan berkata, dalam beberapa hari, upacara pemujaan leluhur kita akan diadakan, kan? Upacara yang diadakan setiap 100 tahun sekali. Semua anggota keluarga Ye, dimanapun mereka berada, harus bergegas kembali ke rumah leluhur untuk berpartisipasi dalam upacara peringatan leluhur kita. Penatua Ye Nan membelai jenggotnya dan tersenyum. Kepala keluarga, aku punya rencana untuk mengeluarkan kayu bakar dari bawah kuali. Rencana untuk mengeluarkan kayu bakar dari bawah kuali. Rencana apa? Cepat beritahu aku. Ye Fudong sangat sibuk akhir-akhir ini. Sebagian besar keluarga mendukung suku roh darah secara terbuka, tetapi satu-satunya yang berjuang dan berkontribusi adalah keluarga Ye dan Huang. Keluarga Huang sangat besar dan telah berkembang selama 3000 tahun. Meskipun para ahli top mereka lebih rendah dibanding para ahli dari Radiant Hall, jumlah para ahli tingkat bawah dan menengah mereka hampir 2 kali lipat lebih banyak dibanding gabungan Radiant Hall dan Hundred Sect Alliance. Keluarga Huang sanggup menanggung kerugian, tetapi keluarga Ye tidak. Meskipun keluarga Ye merupakan keluarga kuno dan telah melestarikan banyak kekuatan tempur dan ahli, seperti sejumlah ahli alam kaisar tertinggi, mereka tidak mampu kehilangan mereka. Bagaimanapun, keluarga Ye adalah keluarga yang tertutup dan tidak secara terbuka mencari kekuasaan di pegunungan Kunlun. Jika situasi ini terus berlanjut, keluarga Ye akan melemah. Oleh karena itu, mereka harus mengambil tindakan drastis untuk meredakan situasi ini sebelum menjadi krisis. Banyak tetua keluarga Ye memandang Ye Nan. Bibir Ye Nan melengkung membentuk senyum jahat saat dia berkata perlahan, Aliansi 100 Sekte, Aula Cahaya, Keluarga Han, Lembah Ramuan Suci, dan seterusnya, bahkan kota Dangsu yang disegel sementara, berurusan dengan mereka mungkin tampak rumit, tetapi sebenarnya, mereka kurang lebih terkait dengan satu orang. Kamu Chen. Semuanya, dengarkan aku. Ketua Aliansi 100 Sekte adalah Guru Ye Chen, dan wakil ketua aliansi dulunya adalah bawahan Ye Chen. Di Aula Cahaya, Han Yun dan Sue Qi memiliki hubungan dekat dengan Ye Chen. Tulang punggung mereka adalah Ye Chen. Ye Nan batuk 2 kali untuk menenangkan pikirannya. Jadi, aku sampai pada kesimpulan ini. Aliansi 100 Sekte dan Aula Cahaya keduanya terkait dengan Ye Chen. Mengenai Menara Inti, menurut berita yang kami terima, seluruh keluarga Cui telah dihancurkan oleh Ye Xitian. Selain itu, Ye Chen menjadi ahli alkimia dan mengambil alih kendali kepemimpinan kota Dangsu. Kedua ahli alkimia di sana juga mematuhi instruksinya. Oleh karena itu, orang terpenting yang harus dihadapi adalah Ye Chen. Penatua Ye Nan kemudian mengeluarkan kartu keluarga dan menunjuk nama, Ye Tianzeng, dengan jelas. Ayah Ye Chen, Ye Tianzeng, secara teknis adalah anggota keluarga Ye, seperti halnya kakeknya. Ketika kepala keluarga secara pribadi mengusir kakek neneknya, ia juga memastikan bahwa mereka akan mati dengan menyakitkan. Sekarang, kita hanya perlu mengirim surat kepada Ye Chen dan mengundangnya untuk bergabung dalam upacara pemujaan leluhur dalam beberapa hari dan mengizinkan kakeknya, ayahnya, dan bahkan dia kembali ke keluarga. Mengingat kepribadian Ye Tianzeng, dia pasti akan membujuk Ye Chen untuk datang dan berpartisipasi. Bahkan jika mereka menolak, jika Ye Chen tahu tentang kematian kakeknya, dia pasti akan datang ke sini untuk mencoba membalas dendam. Kita akan menangkapnya di tempat yang kita inginkan.
Ini bukan rencana yang buruk. Ye Fudong sudah bisa membayangkan rencananya. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia berkata dengan dingin, kita akan memancing Ye Chen ke sini. Sebagai keturunan keluarga Ye, hanya dia dan Ye Tianzeng yang diizinkan memasuki kediaman leluhur. Tidak ada pembantu atau sekutu mereka yang dapat bergabung dengan mereka. Jari-jarinya mengetuk-ngetukkan jarinya secara berirama. Pada saat itu, para tetua dan wali kita, dan bahkan beberapa ahli alam kaisar tertinggi keluarga Huang akan siap dan menunggu. Aku menolak untuk percaya bahwa kita tidak bisa membunuh kedua itu. Ye Fudong menatap tetua Ye Qing dan berkata, surat itu milikmu untuk ditulis. Ingat, hanya keturunan keluarga Ye yang diundang untuk kembali dan menyembah leluhur mereka. Tidak ada orang lain. Bab 1186, mempersiapkan perangkap bagian 2. Penatua Ye Qing berdiri dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kepala keluarga. Saya mengerti. Dengan ini, Han Yun dan yang lainnya tidak akan bisa ikut campur. Bagaimana mereka berdua bisa melawan kekuatan keluarga Ye dan Huang? Mereka sudah mati. Penatua Ye Qing segera meninggalkan ruang pertemuan dan langsung menuju Radiant Hall. Meskipun mereka tidak tahu keberadaan Ye Chen, Han Yun dan orang-orang dari Radiant Hall pasti tahu. Orang-orang itu akan meneruskan informasinya. Sekarang, meskipun keadaan belum meningkat menjadi perang besar-besaran, keluarga Huang, keluarga Ye, dan Aula Cahaya saling berhadapan di suatu tempat yang disebut Lembah Kun. Mayoritas petarung adalah ahli alam kaisar tertinggi, dengan para kultivator alam Dao Yuan yang memberikan dukungan, serta sejumlah besar kultivator alam raja asal. Ini adalah pertempuran berskala besar, dan berbagai sekte di Radiant Hall melakukan yang terbaik, mengirimkan semua ahli yang mereka bisa. Ye Chen tidak ada di sana, tetapi mereka harus bertarung. Jadi, mereka menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan pengalaman bertarung. Selain itu, mereka menggunakan kesempatan ini untuk menemukan bakat. Melalui pertempuran, mereka dapat memilih tulang punggung kekuatan yang akan menghadapi klan roh darah di masa depan dan membina mereka. Di ruang pertemuan kediaman keluarga Ye, Ye Fudong menyesap teh pahit dan tersenyum. Berapa banyak orang yang harus kita persiapkan untuk menghadapi mereka berdua di upacara pemujaan leluhur? Dia merentangkan tangannya dan memberi isyarat kepada para tetua untuk berbicara. Kepala keluarga, ku dengar si brengsek Ye Chen punya kemampuan untuk melawan mereka yang levelnya di atas dia. Tetua Ye Qin menjawab, ya, dia pernah bertarung melawan para tetua dari 8 sekte besar di luar kota Qianjue. Dia mengalahkan dan menundukkan mereka. Tentu saja, Ye Xitian mungkin telah membantunya. Namun, saya pikir kita harus mengumpulkan orang sebanyak yang kita bisa. Keluarga Ye kita sudah berdiri selama bertahun-tahun, jadi kita punya banyak ahli. Aku sarankan agar para ahli dari alam kaisar tertinggi menyiapkan formasi untuk menjebak Ye Chen. Keluarga Ye telah mengumpulkan banyak ahli alam kaisar tertinggi selama bertahun-tahun, dan beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dari Ye Fudong. Keluarga Ye di Pegunungan Kunlun merupakan salah satu dari sedikit keluarga yang tetap rendah hati. Pada zaman dahulu kala, meteorit jatuh dari langit dan keluarga Ye bangkit dari keluarga kecil menjadi salah satu keluarga teratas. Namun, bencana menimpa mereka setelah itu. Oleh karena itu, mereka mengadopsi praktik menjaga profil rendah, yang memungkinkan mereka untuk maju. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh generasi pertama keluarga Ye. Di keluarga Ye kuno, ada banyak ahli alam Raja Dewa dan alam kekacauan primordial. Meskipun setelah perang kuno, mereka semua tewas dalam pertempuran, masih ada banyak ahli alam kaisar tertinggi. Orang-orang ini semuanya adalah tetua. Misalnya, setiap kepala keluarga dari generasi ke generasi akan memiliki banyak anak. Hanya satu dari mereka yang akan menjadi kepala keluarga, dan anak-anak lainnya akan menjadi tetua. Hal ini terutama berlaku 2000 tahun yang lalu. Setelah keluarga Ye menyerah kepada klan roh darah melalui keluarga Huang, mereka tidak perlu lagi menyumbangkan ahli alam kaisar tertinggi ke klan roh darah. Sebaliknya, kuota yang mereka butuhkan untuk disumbangkan didistribusikan secara merata kepada sekte Dao dan sekte Kunlun. Akibatnya, jumlah ahli alam kaisar tertinggi dalam keluarga Ye secara alami meningkat setiap generasi. Meskipun mereka tidak sekuat keluarga Huang, mereka masih sebanding dengan 2 atau 3 sekte besar. Keluarga Ye dari Pegunungan Kunlun telah terlahir kembali. Tidak seperti keluarga Ye kuno, keluarga ini telah berdiri selama 7 generasi. Setiap generasi memiliki tetua alam kaisar tertinggi. Saya sarankan agar 7 generasi tetua menggunakan formasi pemisah jiwa 7 malam,
Kata tetua Ye Qin perlahan, formasi pemisah jiwa 7 malam dibagi menjadi 7 bagian, dan setiap bagian dibentuk oleh satu generasi tetua. Formasi pembelah jiwa 7 malam dapat menjebak dan membunuh musuh, dan itu adalah formasi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jika kita menggunakan ahli alam kaisar tertinggi untuk mengatur formasi ini, kita bahkan dapat melawan ahli alam semi surgawi. Bukankah ini terlalu berlebihan? Dia hanya anak dari generasi muda. Tidak perlu sejauh ini, kan? Seorang tetua gemuk berkata dengan nada meremehkan. Dia mendengus dingin dalam hatinya, Ye Chen memang memiliki darah keluarga Ye, tetapi kami tidak mengakuinya. Tidak peduli seberapa hebat prestasinya saat ini, itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah sampah. Apakah ada kebutuhan untuk mengundang semua tetua keluar dari kultivasi terpencil mereka? Lucu sekali. Tetua gemuk ini dikelilingi oleh cahaya hijau samar saat dia berdiri di sana dengan angkuh. Dia juga seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat 7. Bentuk embrio dao agungnya sudah 70% lengkap. Itu adalah dao kayu hijau. Dao kayu hijau merupakan turunan dari dao kayu dan memiliki kekuatan untuk tumbuh tanpa henti. Jika disempurnakan, selama dia tidak terbunuh, dia akan dapat pulih dengan sangat cepat. Kebetulan, tetua gemuk ini dianggap sebagai salah satu pilar keluarga Ye. Dia adalah tetua ketujuh keluarga Ye saat ini, Ye Wushuang. Hanya Ye Chen. Apa yang perlu ditakutkan? Ye Wushuang bersandar di dinding dengan ekspresi bangga. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Kepala keluarga, tidak perlu mengatur formasi itu. Biarkan aku yang melakukannya. Saat kita memancing Ye Chen dan Ye Tianzeng masuk, aku akan membunuh mereka. Setelah itu, Aula Cahaya dan Aliansi 100 Sekte pasti akan bubar. Penatua Ye Qin mendengus. Ye Wushuang, apakah menurutmu aku membesar-besarkan masalah kecil? Aku tahu kau kuat. Kau bahkan berani melawan Han Yun. Namun, Ye Chen bukan orang biasa. Apakah kamu benar-benar berpikir dia bukan siapa-siapa? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Ye Chen mudah diganggu? Jika memang begitu, bagaimana mungkin beberapa sekte besar bersedia mengikutinya? Dari semua aspek, Ye Chen adalah orang yang tangguh. Dia tidak hanya berhasil memikat para murid dari berbagai sekte, dia juga dengan tegas menghadapi dan merekrut para master sekte. Kamu hanya seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat 7. Kamu memang bisa menunjukkan kekuatan tempur seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat 9. Namun, jika kamu mengacau, aku khawatir Ye Chen akan memimpin Aula Cahaya untuk menyerang keluarga Ye. Ye Chen tidak lagi sendirian. Dia sekarang menjadi Hall Master dari Radiant Hall, yang merupakan kekuatan besar yang memimpin banyak sekte besar. Orang yang menjadi incaran keluarga Ye adalah tokoh penting di pegunungan Kunlun. Jika mereka berhasil, semuanya akan baik-baik saja. Namun, jika mereka membiarkannya melarikan diri, maka mereka harus menanggung amukannya. Batuk-batuk. Ye Fudong batuk beberapa kali dan memberi isyarat kepada Ye Wushuang untuk duduk. Berapa tingkat kultivasi pemurnian tubuhmu? Tanyanya. Tingkat ketiga dari alam tubuh penguasa. Ye Wushuang memutar lehernya dan mengendurkan otot-ototnya. Aku telah mengolahnya selama lebih dari 600 tahun, dan aku telah membuat kemajuan pesat dengan mengandalkan harta yang ditinggalkan oleh para leluhur kita. Aku yakin aku akan bisa mengikuti klan roh darah dan menjelajahi alam semesta yang tak terbatas segera. Adapun Ye Chen, junior ini, serahkan saja padaku. Aku akan mengeksekusinya sesuai aturan keluarga. Bab 1187, mempersiapkan perangkap bagian 3. Apa yang bisa dilakukan junior ini padanya? Kepala keluarga, apakah kita benar-benar akan menaruh tugu peringatan kakek orang itu di kuil leluhur? Tanya seorang tetua keluarga Ye, bukankah sebaiknya kita langsung menyerang Ye Chen? Jika kabar itu tersebar, itu akan buruk bagi reputasi kita, bukan begitu? Ye Fudong merenung cukup lama sebelum berkata, bagaimana dengan ini? Jika Ye Chen ingin kembali untuk memberi penghormatan kepada leluhur kita, kita akan memberinya 3 ujian. Hanya setelah dia lulus dari 3 ujian tersebut, dia dapat meletakkan plakat peringatan kakeknya di kuil leluhur. Daun yang gugur pada akhirnya akan kembali ke akarnya. Namun, dia harus memenuhi syarat. Aku yakin Ye Chen juga ingin plakat peringatan kakeknya ditempatkan di kuil leluhur, tetapi jika dia ingin melakukannya dan kembali ke keluarga, dia harus melewati 3 ujian. Kamu Wushuang, kamu akan bertanggung jawab atas tes kedua. Ekspresi Ye Fudong dingin. Dia telah memimpin keluarga selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin dia tidak punya trik?
Terlebih lagi, sejak Ye Chen membuat keributan, dia telah menghabiskan semua sumber daya yang ditinggalkan di masa lalu. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah menembus ke tingkat ketiga alam kaisar tertinggi. Terlebih lagi, fondasinya sangat luar biasa. Ia sudah memiliki dao yang siap diserap, jadi ia tidak perlu menyempurnakannya di alam Dao Yuan. Selain itu, masih ada dua bentuk embrio Dao Agung yang menunggu untuk diserapnya, yang memberinya kekuatan yang lebih besar sebagai ahli alam kaisar tertinggi. Jika sumber daya ini dihabiskan untuk kultivator biasa, mereka akan melahirkan lebih dari selusin ahli alam kaisar tertinggi. Untuk memperoleh dao yang dapat diserap di alam Dao Yuan, diperlukan kematian seorang ahli alam Dao Yuan tahap akhir, setelah itu kekuatan dao akan diekstraksi dari tubuh mereka. Dengan kata lain, orang lain harus membayar harga untuk kemajuan kultivasinya. Adapun bentuk embrio Dao Agung di alam kaisar tertinggi, sama saja. Satu bentuk embrio Dao Agung membutuhkan kematian satu ahli alam kaisar tertinggi. Setelah bertahun-tahun, keluarga Ye hanya memiliki selusin bentuk embrio Dao besar dan kekuatan puluhan Dao. Ini adalah fondasi yang telah mereka bangun untuk diri mereka sendiri sebagai keluarga penyendiri kuno. Secara lahiriah, mereka mungkin tidak tampak sekuat keluarga papan atas lainnya, tetapi begitu fondasi mereka dimanfaatkan, mereka dapat langsung melampaui beberapa keluarga tersebut dengan selisih yang besar. Pada saat yang sama, setelah mengaktifkan yayasan mereka, banyak ahli yang tak tertandingi muncul secara alami. Misalnya, Ye Wushuang telah menggunakan fondasi keluarga, terutama sejumlah besar saripati darah binatang iblis, untuk maju ke alam tubuh penguasa tingkat ketiga. Ujian kedua. Lalu, kepala keluarga, siapa yang akan Anda tugaskan untuk ujian pertama dan ketiga? Ye Wushuang bertanya. Saya yang harus melakukannya. Saat itu, cabang keluarga Ye milik Ye Chen dan Ye Tianzeng telah musnah. Ye Fudong telah merebut kekuasaan dan mengganti garis keturunan utama dengannya. Oleh karena itu, garis keturunan keluarga Ye yang paling dekat dengan Ye Chen dan Ye Tianzeng adalah Ye Wushuang. Kamu Nantian. Orang itu belajar di bawah para senior klan roh darah untuk mengolah teknik rahasia mereka 100 tahun yang lalu. Saudaraku ini bahkan telah menangkap lebih dari 100 ahli alam kaisar tertinggi. Ye Fudong tersenyum dan berkata. Para penguasa sekte pedang darah telah menghadiahinya sejumlah harta dan kesempatan karena telah mencapai rekor pertempuran yang tak tertandingi. Dia telah berkultivasi secara tertutup sejak kembali ke pegunungan Kunlun 100 tahun yang lalu, tetapi baru-baru ini keluar dari pengasingannya. Meskipun tingkat kultivasinya tidak yang tertinggi, kekuatan tempurnya benar-benar mengerikan. Dia melihat ke arah pintu dan berkata, silakan keluar. Dentang. Pintu logam itu tiba-tiba retak, kemudian embusan angin kencang bertiup, mengubahnya menjadi bubuk. Seorang pemuda berjubah ungu dengan mata dingin tiba-tiba masuk. Tubuhnya memancarkan semangat juang yang tak terkalahkan, seolah-olah dia adalah dewa perang yang muncul dari zaman kuno. Dia memegang tombak es di tangannya, dan aura dingin yang dipancarkannya membekukan tanah dan dinding. Dia tidak menunjukkan ekspresi apapun saat dia menatap para tetua dan berkata, tetua generasi ketujuh dari keluarga Ye, Ye Nantian. Pengantarnya singkat dan padat. Ye Nantian adalah salah satu pahlawan keluarga Ye. Dia pernah membunuh 30 ahli alam kaisar tertinggi sendirian. Ye Fudong berkata dengan misterius, mengenai tingkat kultivasinya, dia telah mencapai tingkat ke-6 ahli alam kaisar tertinggi, dan memiliki artefak abadi kelas 1, tombak es. Ye Chen tidak memiliki peluang untuk menang. Dia akan memimpin ujian pertama. Dia menepuk bahu Ye Nantian dan tersenyum, aku yakin kamu tertarik pada anak ini. Namun, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan kecil ini. Jika kau menahan diri, kau akan kesulitan menjelaskan dirimu kepada para senior klan roh darah ketika mereka tiba setahun dari sekarang. Ye Fudong berbicara terbuka kepada para ahli tersembunyi di keluarga itu. Siapapun dari mereka dapat dengan mudah menghancurkannya, tetapi dia adalah kepala keluarga, jadi dia memiliki hak mutlak untuk memobilisasi mereka. Salah satu dari mereka sudah cukup untuk menggemparkan dunia luar. Keluarga yang telah ada selama ribuan tahun tidak bisa diremehkan. Para petarung papan atas keluarga Huang hanyalah ahli alam kaisar tertinggi tingkat 8, tetapi bahkan Han Yun bukanlah tandingan mereka karena dia tidak memiliki harta karun dan teknik yang diberikan kepada para ahli ini oleh klan roh darah. Oleh karena itu, meskipun Ye Nantian baru berusia lebih dari 100 tahun, dia tak terkalahkan di wilayah kekuasaannya di pegunungan Kunlun. Bagaimana dengan ujian ketiga? Ujian pertama akan dilakukan oleh Nantian, dan saya akan melakukan ujian kedua,
jadi haruskah kita mencari ahli terbaik untuk melakukan ujian ketiga? Tentu saja, Ye Fudong tersenyum dan berkata, kami memiliki kandidat sendiri untuk putaran ketiga. Tentu saja, sebenarnya ada putaran keempat, yang akan diikuti oleh para tetua alam kaisar tertinggi lainnya. Jika dia lulus ketiga ujian, semua tetua alam kaisar tertinggi akan menyiapkan formasi pemisah jiwa 7 malam untuk membunuh Ye Chen dan Ye Tianzeng. Dia sangat menyadari apa yang telah dilakukannya saat itu. Dia membunuh kakek nenek Ye Chen dan mengusir keluarga Ye Chen keluar dari rumah. Dengan demikian, perseteruan di antara mereka tidak dapat didamaikan. Entah Ye Chen meninggal atau dia sendiri yang meninggal. Bagaimana dengan pembunuhan? Metode ini pada dasarnya tidak efektif terhadap Ye Chen. Seseorang yang membunuh Ye Chen sama saja dengan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Jika sekelompok besar orang dikirim untuk membunuhnya, itu tidak akan disebut pembunuhan. Selain itu, situasinya tidak menguntungkan. Jika Ye Chen memasang jebakan untuk mereka, seluruh tim ahli alam kaisar tertinggi mungkin akan binasa. Oleh karena itu, dia memilih untuk memikat Ye Chen ke sini dengan menggunakan upacara pemujaan leluhur, yang memberi mereka alasan untuk menjauhkan orang lain yang bukan bagian dari keluarga Ye dari masalah ini. Jika saatnya tiba, mereka akan bertarung di kandang sendiri, dan yakin bisa mengalahkan Ye Chen dan Ye Tianzeng. Adapun orang yang bertanggung jawab atas tes ketiga, jika tes ketiga benar-benar diperlukan, saya akan mengungkapkannya saat itu. Bahkan jika Ye Chen cukup beruntung untuk lulus ujian pertama dan kedua, ujian ketiga pastilah seseorang yang tidak akan pernah bisa ia lewati seumur hidupnya. Di hadapan orang itu, tidak peduli seberapa kuatnya dia tetaplah seekor semut. Bab 1188, membuat penampilan, bagian 1. Baiklah, para tetua, cobalah yang terbaik untuk memindahkan pasukan utama kita kembali, kata Ye Fudong, serahkan medan perang di Lembah Kun kepada keluarga Huang untuk saat ini dan fokus pada persiapan kita untuk membunuh Ye Chen. Dipahami, ya, kepala keluarga. Setelah pertemuan berakhir, para penatua pergi. Lembah Kun adalah cekungan hutan besar yang membentang puluhan ribu mil. Awalnya, tempat ini merupakan lokasi sekte di pegunungan Kunlun yang menghususkan diri dalam menjinakkan binatang buas. Namun, klan roh darah telah mengambil semua binatang iblis tingkat tinggi di Lembah Kun 3000 tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, beberapa binatang iblis tingkat rendah menemukan bahwa Lembah Kun memiliki medan yang bagus dan pindah ke sana, akhirnya menjadi lebih kuat. Ada ratusan monster iblis dari alam raja asal dan alam Dao Yuan di sini sekarang. Namun, begitu pertempuran dimulai, mereka akhirnya ditangkap atau dibunuh karena gelombang kejut dari pertempuran antara kedua belah pihak. Lembah Kun yang luas telah berubah menjadi bumi hangus. Kam-kam masing-masing pihak ditempatkan di timur dan barat. Kedua belah pihak seperti pasukan sungguhan yang sedang bertempur, tetapi jumlah mereka sedikit dan hanya beberapa orang yang tewas di masing-masing pihak. Keluarga Huang tidak melancarkan serangan habis-habisan karena mereka takut akan kekalahan, sementara Aula Cahaya juga demikian karena mereka menunggu perintah Ye Chen. Ledakan, ledakan, ledakan. Pasir beterbangan kemana-mana saat para kultivator alam kaisar tertinggi tingkat rendah dari kedua belah pihak bertarung. Orang-orang yang lebih kuat di pihak Radiant Hall adalah Huang Wuqiang, Huang Zantian, dan para ahli alam kaisar tertinggi lainnya, yang melawan para tetua generasi ke-9 dari keluarga Huang, yang merupakan para ahli alam kaisar tertinggi tingkat kedua atau ketiga. Ketika Ye Chen mengetahui bahwa hilangnya Xia Ruoxue dan Ji Siqing mungkin terkait dengan keluarga Ye, ia segera bergegas ke pegunungan Kunlun dari Huaxia. Tentu saja, ia juga membawa sekelompok ahli binatang iblis tingkat atas bersamanya. Batu hitam yang berisi makam samsara berasal dari keluarga Ye, yang membuktikan bahwa mereka tidak sesederhana yang dibayangkannya. Namun, tidak peduli apa peran mereka dalam hilangnya kedua wanita itu, dia akan membuat mereka membayar harga yang menyakitkan. Dia ingin segera menuju ke sana saat tiba di pegunungan Kunlun, tetapi ketika mendengar tentang pertempuran di Lembah Kun, dia memutuskan untuk pergi ke sana terlebih dahulu. Ye Chen kini mengenakan topeng dan telah muncul di Lembah Kun. Penampilannya langsung menarik perhatian semua orang karena auranya tak terlukiskan dan tak terduga. Seorang tetua generasi ke-9 dari keluarga Huang menatap pemuda bertopeng itu. Ekspresinya berubah dan dia berteriak, Ye Xitian. Kamu benar-benar berani datang ke sini. Bagus. Bagus sekali. Dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan melepaskan tebasan yang memancarkan ki pedang berkilau. Dasar kecil, kau telah menyihir hati orang-orang dan menyebabkan kehancuran generasi ke-10 keluarga Huang.
Kau harus mati hari ini. Huang Zantian dan Huang Wuqiang adalah pemimpin generasi ke-10 keluarga Huang, dan mereka yang mengikuti mereka saat itu juga merupakan anggota generasi ke-10. Tetua ini adalah seorang kultivator di alam kondensasi tulang tingkat kelima dan ahli alam kaisar tertinggi tingkat ketiga. Kekuatan tempurnya dianggap lebih kuat daripada mereka yang berada di tingkat yang sama. Hah, sampah ini berani menjadi musuhku. Ye Chen mendengus dingin dan melambaikan tangannya dengan santai. Energi tak terbatas terkumpul dan mengembun menjadi tangan emas yang menekan seperti raksasa kuno, tak terhentikan. Setelah meninggalkan tanah pemurnian tubuh, kekuatannya telah mengalami transformasi besar. Retak, bercak, tetua keluarga Huang langsung hancur berkeping-keping. Murid generasi ke-11 dan ke-12 dari keluarga Huang terkejut dan tidak berani menyerang. Salam, Guru. Huang Wuqiang dan Huang Zantian segera berlutut. Tatapan mereka penuh hormat saat menatap Ye Chen. Mereka berdua kini telah mencapai tingkat kedua alam kaisar tertinggi, yang dianggap cukup cepat. Akan tetapi, kecepatan mereka jauh tertinggal dari kecepatan Ye Chen. Senior Ye, kudengar kamu adalah kakak laki-laki dari Hall Master Ye Chen. Melihat kehebatanmu dengan kedua mataku sendiri, aku dapat membuktikan bahwa kamu sungguh luar biasa. Kata-kata ini diucapkan oleh salah satu dari 10 jenius teratas pegunungan Kunlun yang telah mencapai tingkat keempat alam kaisar tertinggi. Menyaksikan kekuatan Ye Xitian membuatnya merasa lebih tidak berdaya daripada saat ia bertemu Ye Chen sebelumnya. Dia dengan cermat mengamati orang-orang di sekitar Ye Chen dan menyadari bahwa mereka adalah binatang dan tanaman iblis. Jumlah mereka sangat banyak, dan mereka semua sangat kuat. Setiap orang dari mereka merupakan ahli alam kaisar tertinggi, dan bahkan lebih hebat lagi. Mengapa Ye Xitian memiliki begitu banyak binatang iblis yang mengikutinya? Terlebih lagi, dua orang yang berdiri di sampingnya tampak menonjol. Yang satu mengenakan jubah hijau dan memancarkan aura naga samar, sedangkan yang satu lagi mengenakan jubah putih dan tampak seperti pria parubaya. Namun, yang satu ini juga memancarkan aura naga. Meskipun dia sedikit lebih lemah, dia jelas tidak lemah. Dari manakah binatang-binatang iblis ini berasal? Ye Xitian dan Ye Chen adalah sesama murid, jadi siapa guru mereka? Seberapa kuatkah tuan mereka? Silakan berdiri. Ye Chen melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada mereka bertiga untuk berdiri. Dia kemudian melihat ke arah ratusan murid keluarga Huang dan bertanya, apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Menguasai. Ini adalah murid generasi ke-11, ke-12 dan ke-13 dari keluarga Huang. Apakah mereka punya niat untuk menyerah? Tanya Ye Chen. Huang Zantian menangkupkan tinjunya dan memberi isyarat. Kemudian, dia maju dan bertanya kepada para pengikut keluarga Huang, apakah kalian tidak akan menyerah? Aku mengenal sebagian besar dari kalian dan tidak ingin melihat kalian mati di sini. Selain itu, guruku sedang berperang melawan klan roh darah, yang telah menindas pegunungan Kunlun selama ribuan tahun. Menyerahlah dengan cepat dan kau bisa terhindar dari kematian. Aku tidak akan menyerah. Huang Zantian, kau adalah paman kami, tetapi kau mengkhianati keluarga Huang. Teriak seorang murid keluarga Huang. Aku tidak akan menyerah. Tidak, para penguasa klan roh darah akan segera tiba. Jika aku menyerah dan bergabung denganmu sekarang, aku akan mati di masa depan. Apa? Cakar naga menekan dan membanting ke tanah, menewaskan semua murid. Itu Baizan. Mengingat kekuatannya, tidak mungkin murid-murid keluarga Huang bisa menahan serangannya. Mereka tidak memenuhi syarat. Bab 1189, membuat penampilan, bagian 2. Ye Chen mengangguk pelan. Murid-murid keluarga Huang ini tidak terlalu kuat dan tidak akan berguna dalam pertarungan melawan klan roh darah. Tidak ada gunanya membiarkan mereka hidup-hidup. Ayo pergi. Huang Zantian, bawa aku ke yang lain. Di sebuah istana yang jaraknya 1000 meter. Ye Lingtian telah maju ke puncak Daoyuan dengan cepat. Tentu saja, itu semua berkat Han Yun. Bahkan Ye Luo, yang berdiri di samping, sekarang adalah ahli alam kaisar tertinggi setengah langkah. Mereka berdua adalah bawahan Ye Chen, jadi Han Yun tentu saja menggunakan sumber daya keluarganya untuk segera menaikkan mereka ke tingkat ini. Tentu saja, menaikkan mereka ke alam ini tidak berarti bahwa mereka setara dengan petarung sejati di tingkat ini, tetapi setidaknya mereka akan memiliki kemampuan untuk mempertahankan hidup mereka sendiri. Kepala balai, Ye Luo dan Ye Lingling berdiri bersamaan dan setengah berlutut ke arah Ye Chen dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Pada saat ini,
Ye Chen telah melepas topengnya dan kembali ke identitas aslinya, yang mengejutkan banyak bawahan barunya. Mereka tidak menyangka tuan mereka adalah Ye Chen yang jenius dari dunia luar. Bangunlah. Terima kasih atas kerja kerasmu beberapa hari ini. Ye Chen tersenyum. Hall Master, aku tidak mengecewakanmu. Aku telah menghancurkan lusinan keluarga kecil yang mencari perlindungan di klan Roh Darah. Saya memimpin aliansi 100 sekte untuk membasmi keluarga-keluarga kecil ini, kata Ye Lingling dengan serius. Namun, saya menemukan bahwa meskipun keluarga kecil ini telah bergabung dengan klan Roh Darah, mereka belum benar-benar melihat klan Roh Darah dan hanya bergabung dengan pihak mereka setelah dibujuk oleh keluarga Huang. Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Keluarga kecil ini tidak akan memenuhi syarat untuk bertemu dengan klan Roh Darah. Kepala Balai, Lembah Ramuan Suci dan sekte-sekte besar sekarang berpusat di kota Qianjue. Lembah Ramuan Suci telah menyediakan ramuan-ramuan spiritual, sementara alkemis Ling Yi dan keluarga Luo di kota Dangsu telah memurnikan pil. Semua sekte besar telah tergabung ke dalam Aula Cahaya, dan sekarang dikenal sebagai Paviliun Dao, Paviliun Kunlun, dan seterusnya, kata Ye Lingling. Bagus, kau melakukannya dengan baik, seperti yang diharapkan dari wakil ketua Aula. Bagaimana pertempurannya? Ye Chen bertanya pada Han Yun. Han Yun menghela napas. Tanpamu, aku tidak akan gegabah melancarkan serangan habis-habisan terhadap keluarga Huang. Bahkan, aku juga tidak memiliki keyakinan penuh untuk menang. Kami memang memiliki beberapa ahli alam kaisar tertinggi terbaik di antara kami, tetapi kami tidak memiliki artefak abadi. Dalam pertempuran sebelumnya, banyak ahli alam kaisar tertinggi tingkat ke-7 dari keluarga Huang memiliki artefak abadi, dan beberapa bahkan memiliki 2. Mereka mengalahkan kita meskipun jumlah kita lebih banyak dari mereka, dan leluhur sekte Qian Phoenix hampir mati. Karena itu, kami tidak punya pilihan selain menundanya dan menunggu kepulanganmu. Saat berbicara, Han Yun menatap Kun Gu dan Bai Zhan dengan heran. Keduanya adalah Raja Iblis dari Pegunungan Kunlun. Apakah mereka menyerah padamu? Tentu saja, saat ini, seluruh tanah pemurnian tubuh telah tunduk pada perintahku. Ye Chen menarik Han Yun pergi untuk membahas rencana menghadapi keluarga Huang. Dia berkata, sekarang, aku punya cukup banyak binatang iblis dan tanaman tingkat kaisar tertinggi, yang bisa menjadi garda terdepan dalam menghadapi keluarga Huang. Berdasarkan situasi saat ini, ada banyak ahli alam kaisar tertinggi yang tersembunyi di dalam keluarga Huang, dan perang habis-habisan dengan mereka akan mengakibatkan kerugian besar bahkan jika mereka menang, yang akan melemahkan pasukan Ye Chen dan merusak persiapannya untuk berhadapan dengan klan Roh Darah saat mereka tiba. Tiba-tiba, Han Yun teringat sesuatu dan berkata, Ketua Balai, ada masalah pelik yang muncul saat Anda pergi. Sebenarnya, keluarga Huang hanya terdiri dari setengah pasukan musuh. Setengah. Ye Chen sedikit terkejut. Kekuatan lain mana yang telah menyerah pada klan Roh Darah? Ya, setengah. Separuh kekuatan lainnya berasal dari keluarga Ye. Han Yun menghela napas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Keluarga Ye telah bersekutu dengan keluarga Huang dan mengirim puluhan ahli alam kaisar tertinggi untuk membantu keluarga Huang bertempur di garis depan. Kekuatan keluarga Ye bahkan lebih besar dari keluarga Han. Meskipun mereka tidak sekuat keluarga Huang, kita tidak bisa meremehkan mereka. Kita harus meninggalkan beberapa ahli alam kaisar tertinggi untuk menghadapi keluarga Ye. Mata Ye Chen langsung dipenuhi amarah saat mendengar nama itu. Itulah alasan dia bergegas kembali ke Pegunungan Kunlun. Ternyata keluarga Ye bersekongkol dengan keluarga Huang dan klan Roh Darah. Tepat saat Han Yun selesai berbicara, seorang tetua Paviliun Dao masuk. Salam, Ketua Ola dan Wakil Ketua Ola. Penatua Ye King dari keluarga Ye sedang berada di luar untuk meminta bertemu. Tampaknya dia ingin bertemu dengan kepala balai untuk membahas upacara pemujaan leluhur keluarga Ye, kata tetua itu. Biarkan dia masuk. Sikap Ye Chen sangat dingin. Dia menatap Ye King dengan ekspresi tidak bersahabat. Keluarga Ye adalah penyebab kematian kakek neneknya dan mengapa orang tuanya menjalani kehidupan yang menyedihkan. Terlebih lagi, keluarga Ye adalah dalang dari apa yang terjadi pada Ji Siking dan Xia Ruoxue baru-baru ini. Jika terjadi sesuatu pada mereka berdua, dia akan menghapus nama keluarga Ye dari muka bumi. Salam. Tetua Ye King membungkuk dan menangkupkan tinjunya. Dia mengeluarkan sepucuk surat dan berkata dengan sombong, upacara pemujaan leluhur keluarga Ye akan diadakan dalam beberapa hari. Kepala keluarga berharap agar semua anggota keluarga Ye kembali dan menyembah leluhur kita bersama-sama. Oleh karena itu,
dia mengirimkan undangan khusus kepada Anda untuk kembali ke keluarga Ye dan berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur. Ye King tidak menyangka Ye Chen muncul di sini. Akhir-akhir ini, tidak ada kabar tentang Ye Chen. Apakah dia bersembunyi di sini selama ini? Jika demikian, maka mungkin Ye Chen tidak seseram yang dikatakan rumor. Dia hanya seorang pengecut. Ye King melirik Ye Chen dan melihat tatapannya yang dingin. Dia hanya bisa berkata, Ketua Balai Ye, saya yakin Anda juga tahu bahwa meskipun keluarga Ye kita telah menurun dan kekuatan kita jauh lebih lemah, keluarga Ye pernah menjadi klan besar yang mengguncang pegunungan Kunlun di zaman kuno. Dulu, keluarga Ye kuno kita punya banyak ahli alam semi surgawi dan banyak ahli alam raja surgawi. Kita bahkan punya ahli alam kekacauan primordial dan ahli alam integrasi Dao di antara para leluhur kita. Di pegunungan Kunlun, keluarga Ye adalah satu-satunya keluarga yang berkuasa. Bahkan orang terkuat di pegunungan Kunlun tidak akan berani menjadikan keluarga Ye sebagai musuh. Sayang sekali, Penatua Ye King bahkan mulai membuat pertunjukan untuk memancing Ye Chen. Dia menghela napas dan berkata, setelah perang kuno, 3 leluhur alam integrasi Dao tewas dalam pertempuran. Itu adalah tragedi, dan tidak ada satupun mayat yang tersisa. Bab 1190, melakukan pertunjukan. 11 tetua alam kekacauan primordial tewas di sana, dan klan roh darah bahkan membunuh 100 ahli alam raja surgawi dan 1000 ahli alam semi surgawi dari keluarga Ye. Faktanya, garis keturunan kita hampir hancur saat itu. Jika bukan karena kepergian tegas leluhur Ye Hong saat itu, keluarga Ye pasti sudah hancur bersama keluarga Ye kuno. Leluhur Ye Hong mendirikan keluarga Ye di pegunungan Kunlun sebagai ahli alam kaisar tertinggi tingkat 8, dan kami telah ditindas oleh klan roh darah selama bertahun-tahun. Saat Penatua Ye King berbicara, air mata mulai mengalir di pipinya. Dia tampak sangat sedih, menyebabkan Ye Luo mendesah. Dia terus berbicara dengan sedih, keluarga Ye tidak mampu kehilangan lebih banyak pahlawan dan jenius, itulah sebabnya kami terpaksa bergabung dengan keluarga Huang dan klan roh darah untuk bertahan hidup. Aku tahu kamu membenci kami, Ye Chen. Kamu membenci kami karena menjadi pengkhianat pegunungan Kunlun. Kami benar-benar tidak berdaya. Keluarga Ye semakin lemah. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Diperbarui oleh N. G. C. Dia melangkah maju dengan dramatis dan memasang ekspresi serius saat berkata, meskipun keluarga Ye mengirim para ahli alam kaisar tertinggi untuk berpartisipasi dalam pertempuran kali ini, kami terpaksa melakukannya. Kebetulan saja upacara pemujaan leluhur ini juga merupakan upacara peringatan bagi para leluhur yang bertempur dalam perang kuno saat itu. Kami harap kamu, ayahmu, dan ibumu bisa pulang untuk memberi penghormatan terakhir. Apapun yang terjadi, darah keluarga Ye mengalir di nadimu. Meskipun ada permusuhan di antara kita, kita adalah keluarga. Kita bisa duduk dan membicarakannya. Sejujurnya, dalam hal senioritas, aku adalah kakek buyutmu. Mengapa aku harus menyakitimu? Kembalilah dan ikuti upacara ini, anakku. Mata Ye King dipenuhi dengan kebaikan palsu. Han Yun buru-buru melangkah maju dan menunjuk ke arah Ye Chen dengan matanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bisa tahu bahwa orang ini sedang berpura-pura. Ye Chen mencibir dalam hati. Orang tua ini sedang memerankan drama yang menyedihkan. Apakah dia pikir dia akan memenangkan penghargaan akting untuk penampilannya? Akan tetapi, melihat penampilannya ini, dia menduga bahwa keluarga Ye sama sekali tidak tahu bahwa dia tahu apa yang mereka lakukan kepada kakek neneknya saat itu, dan mungkin bahkan tidak tahu bahwa dia tahu mereka berada di balik apa yang terjadi di Huaxia baru-baru ini. Ini jelas merupakan jebakan. Namun, dia paling bersedia untuk langsung masuk ke dalam jebakan itu. Kemudian, Ye Chen menghela napas dan air mata mengalir di matanya. Dia menatap Penatua Ye King seolah-olah dia sedang melihat keluarganya sendiri. Han Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Anak muda zaman sekarang dapat dengan mudah mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya. Ye King masih terlalu tidak berpengalaman untuk menipu Ye Chen. Penatua Ye. Ye Chen berpura-pura merasa kasihan padanya dan tampak ragu untuk berbicara. Itu bukan salahmu, Tetua Ye King menghela napas dan berkata, dunia ini terus berubah. Dalam hati, dia terkekeh, berpikir, anak kecil ya anak kecil. Dia memang gampang ditipu. Yang perlu kulakukan untuk membujuknya hanyalah berpura-pura tidak berdaya dan menyedihkan. Hahaha. Hebat sekali. Saat anak ini kembali, kita akan membunuhnya dan menyingkirkannya untuk selamanya.
Ye King segera melanjutkan dengan ekspresi sedih, kamu harus kembali untuk memberi penghormatan kepada leluhurmu. Lagi pula, orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada leluhur kali ini semuanya adalah anggota keluarga Ye. Aku khawatir tidak pantas bagi bawahan dan rekanmu untuk berkumpul bersama. Tapi jangan khawatir, setelah kau kembali, kami pasti akan mendirikan plakat untuk kakekmu dan meletakkan plakat peringatannya di kuil leluhur. Baiklah, aku tidak keberatan. Lagi pula, ini hanya upacara keluarga, kata Ye Chen ringan, tetapi sudut mulutnya melengkung membentuk senyum. Itu adalah jebakan yang sangat jelas. Namun, dengan tingkat kekuatannya saat ini, apa yang bisa mereka lakukan padanya? Selain itu, dengan kotak cahaya biru yang diberikan Han Yun kepadanya, dia bisa membawa Bai Zhan dan Qing Jian bersamanya. Mereka berdua sangat kuat. Dengan bantuan mereka, mengalahkan keluarga Ye akan jauh lebih mudah. Meski begitu, Ye Chen tahu bahwa orang tuanya juga ingin memiliki tugu peringatan kakeknya di kuil leluhur. Meski diusir, kakeknya masih mempunyai perasaan terhadap keluarga Ye. Kali ini, dia akan menemani orang tuanya kembali ke sana. Bai Zhan dan Qing Jian akan melindungi mereka, sementara dia akan menantang keluarga Ye di wilayah mereka sendiri dan menunjukkan kepada mereka siapa yang berkuasa. Setelah beberapa saat, Ye Chen menerima surat Ye Fudong. Niat membunuh terpancar di matanya, tetapi dengan cepat disembunyikan. Dia memeriksa surat itu. Surat itu mengundang dia dan orang tuanya untuk kembali ke keluarga Ye guna menghadiri upacara pemujaan leluhur dan perjamuan. Dia tersenyum dan berkata, Penatua Ye King, Anda boleh kembali dulu. Saya akan kembali dalam 3 hari. Bagus. Seperti yang diharapkan dari keturunan keluarga Ye. Kalian harus hadir saat waktunya tiba, dan begitu pula orang tua kalian. Kalian semua adalah anggota keluarga Ye. Penatua Ye King melangkah keluar dari aula tanpa ragu-ragu. Saat dia melangkah keluar, sudut bibirnya tiba-tiba melengkung membentuk senyuman. Dia berpikir dalam hati, rencana ini pasti akan berhasil. Sebentar lagi, Ye Chen akan terhapus dari dunia ini. Setelah Ye King pergi, Ye Lingling menangkupkan tinjunya dan berkata, Ketua Balai, kamu tidak bisa mempercayai keluarga Ye. Keluarga Ye kuno memang menakutkan, dan berjuang untuk pegunungan Kunlun sampai akhir saat itu. Namun, keluarga Ye saat ini tidak dapat dipercaya. Keluarga Ye kuno tidak diragukan lagi merupakan salah satu keluarga terkuat saat itu, dengan 3 ahli alam integrasi Dao dan 11 ahli alam kekacauan primordial. Keluarga seperti itu bahkan akan mampu membangun pijakan kecil di alam bela diri tingkat tinggi. Namun, mereka semua telah tewas dalam perang kuno. Tubuh fisik mereka telah hancur, dan jiwa mereka telah hancur. Mereka bukanlah ahli perkasa kuno seperti Sue Qiye, dan sedikit lebih lemah, jadi mereka tewas dalam pertempuran. Karena itu, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa mereka tidak bertempur memperebutkan pegunungan Kunlun. Namun, keluarga Ye saat ini berbeda. Saat itu, Patriark Ye Hong telah berpisah dari keluarga Ye kuno. Meskipun ia terhindar dari kematian, ia telah memimpin keluarga Ye saat ini untuk bergabung dengan klan roh darah yang sama yang telah memusnahkan keluarga Ye kuno. Hanya hal ini saja membuat seluruh keluarga tidak dapat dipercaya. Bagaimana bisa ketua balai mempercayai orang-orang itu? Terutama si Ye King yang licik itu. Jangan khawatir, aku tahu rencana mereka. Kebetulan ada sesuatu yang terjadi di Huaxia, jadi aku akan mengunjungi mereka. Setelah aku selesai dengan mereka, aku akan menaklukkan para ahli alam kaisar tertinggi mereka. Ye Chen tidak kenal takut. Dengan begitu banyak binatang iblis dan tanaman tingkat kaisar tertinggi di pihaknya, hanya dengan mengirimkan sepertiganya saja sudah cukup untuk memusnahkan keluarga Ye. Merekalah yang seharusnya takut. Namun, ia ingin memenuhi keinginan orang tuanya dan meletakkan plakat peringatan kakeknya di kuil leluhur. Setelah itu, ia akan melanjutkan rencananya.